Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Yang pertama sekali kita persembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena sungguh sangat banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan selalu bersyukur, semoga kita senantiasa bahagia dunia sampai ke akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perbanyak pula solawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak ucapan solawat, insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Desember 2019 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh jemaah untuk meminta saya ceramah, baik di rumah, baik di musalla, untuk di masjid, untuk di kantor, di luar dan di dalam kota, yaitu ceramah Isra Mi'raj dan ceramah menyambut bulan suci Ramadan. Maka tersusunlah jadwal ceramah sebanyak 120 jadwal, mulai dari 20 Maret 2020 sampai 20 April 2020. Alhamdulillah, 120 jadwal itu yang terisi cuma 3 jadwal saja yang 117-nya batal. Kenapa demikian? Karena takdir Allah, asbab kedatangan virus corona. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kemungkinan jadwal Ramadan pun akan batal semua, baik itu jadwal ceramah subuh, jadwal ceramah zuhur, menjelang berbuka, setelah isya menjelang tarawih, qiyamul lail, mungkin batal semua. Lalu kalau jemaah bertanya, Pak Ustadz, apa tak sedih perasaan Pak Ustadz jadwal batal semua? Jujur saya jawab, sedih. Kenapa tak sedih? Sedih. Kita manusiawi, sebanyak itu jadwal batal, sedih. Tapi rasa sedih itu sepertinya sudah mulai menghilang, sudah mulai menipis, terkikis, dan insya Allah habis. Kenapa demikian? Karena agama ini memerintahkan kepada kita, kalau kita diuji, kalau kita sedih, lihat di sekeliling kita, kanan, kiri, depan, belakang, bahwa yang sedih, yang diuji bukan kita sendiri. Ramai yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke sekeliling kita, ternyata mereka-mereka orang yang bernasib sama dengan kita, maka ini adalah cara untuk membuat kita bisa sabar. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya yakin banyak kawan-kawan mengalami hal yang seperti ini. Mubalik IKMI, MDI, IKD, Ittihadul Mubalighin mengalaminya. Justru yang sedih adalah mak saya di kampung. Di kampung Bandar Laksmana di pesisir Pulau Sumatera dekat Bengkalis sana. Sebelum corona itu saya yang menelpon mak saya. Tapi setelah corona, mak saya yang sering menelpon saya. Setiap kali menelpon, mak tanya, apa kabar Marah Halim? Alhamdulillah sehat, mak. Ceramahnya bagaimana? Tak bisa ceramah lagi doma, di rumah saja duduk manis. Lalu apa kata mak saya? Kalau tak bisa ceramah, balik kampung lah, motong getah. Ada kebun kita itu tinggal, tak dipotong, baliklah. Saya pandai motong garik jemaah.
Karena di SD dulu saya motong karet. Bangun subuh, salat, setelah itu motong karet. Jam 7.30 balik masuk sekolah. Tamat SD masuk pondok pesantren Nur Nahdah Thalib Bangkinang. Libur dari pesantren balik kampung motong karet lagi. Kemudian kuliah, libur kuliah balik kampung motong karet lagi. Baru saya berhenti motong karet setelah saya beristri menetap di kota Pekanbaru. Baru saya berhenti motong karet. Jadi mak saya suruh balik kampung terus. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian tanggal 13 Senin saya balik kampung lah. Saya di kampung selama 3 hari, 13, 14, 15. Sampai di kampung berkumpul sama keluarga, adik-adik saya. Adik-adik manggil saya ontuo karena saya anak paling tua. Apa kata adik saya? Ontuo. Pandai ontuo motong lagi. Dah lama tak motong dah. Insyaallah pandai. Aku serius untuk motongnya. Saya pun ketawa aja ya maaf. Singkat cerita, Senin sampai di kampung, Selasa, Rabu pun saya balik ke Pekanbaru. Terkejut mak saya, ayah saya, adik-adik saya. Katanya nak motong kan, tapi tiba-tiba nak balik lagi ke Pekanbaru. Maka sebelum balik, Allah titipkan rezeki kepada saya. Dan rezeki yang saya tabung udah sampai nisab, saya bayar zakat. Saya kasih zakat itu kepada adik-adik saya, karena adik saya orang susah. Saya kasih kepada keluarga-keluarga terdekat saya. Kaget mak ayah saya. Rupanya anaknya ada punya sedikit rezeki, bahkan sampai nisab, bisa bayar zakat kepada adik-adik, kepada keluarga. Dan juga saya bisa bayar zakat itu kepada keluarga istri saya, alhamdulillah. Di tengah wabah ini bisa mengeluarkan zakat. Luar biasa bahagianya. Allahu Akbar. Dan saya katakan kepada adik-adik saya, doakan orang tua ya, supaya tetap sehat walafiat, dan semoga Allah jauhkan dari wabah virus corona ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kepada jadwal. Jadi batalnya jadwal ceramah itu perkara kecil. Perkara kecil. Itu tak bahaya. Yang paling bahaya apabila kaum muslimin, kaum muslimat, batalnya amal kita, batalnya pahala amal kita. Untuk itu kita simak baik-baik. Apa yang membuat amal kita atau pahala dari amal kita menjadi batal. Ini tak lama lagi kita masuk Ramadan. Saya yakin kita bertungkus lumus beribadah. Maka jaga amal baik-baik supaya diterima. Jangan sampai batal. Yang pertama, kufur, syirik, murtad, dan nifak. Maka kufur, syirik, murtad, nifak ini membuat amal kita menjadi batal. Banyak dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Dalil yang lain, dalilnya banyak kaum muslimin. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di samping itu Nabi Muhammad SAW bersabda, Iza jama'allahul awwalina wal akhirina liyaumin la riba fi nada munadin man kana qad asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu indahu fa innallaha aghnal aghniyai anisyirk. Yang artinya, jika Allah telah mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari kiamat, yang tidak ada diragukan lagi kedatangannya, seorang penyeru akan berkata, barang siapa yang menyekutukannya dengan seseorang dalam amalannya
yang ia lakukan untuk Allah, maka hendaklah ia meminta pahala dari orang tersebut, karena Allah paling tidak butuh kepada sekutu. Dalam pembahasan ini ada dua hal yang selayaknya kita ketahui. Ringkasannya adalah sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, namun ketika hidup mereka melakukan sebagian perbuatan terpuji, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tetapi Allah akan membalasnya di dunia, di akhirat tidak. Yang kedua, jika seseorang kafir masuk Islam, kemudian ia wafat dalam keadaan beriman, maka Allah akan hapus semua kesalahannya, dan kebaikan yang pernah ia lakukan sebelum masuk Islam akan dicatat untuknya. Hal ini disebutkan secara tegas dalam beberapa riwayat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Yang kedua, batalnya amal seseorang yaitu apabila dia berbuat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sebagian hadis yang menjelaskan tentang tercelanya perbuatan riya telah disebutkan dalam pembahasan tentang syirik. Karena pada hakikatnya riya merupakan syirik kecil. Ketahuilah wahai hamba Allah, kata riya berasal dari kata ar-ru'yah, melihat. Orang yang riya memperlihatkan amalannya kepada manusia untuk mendapatkan keuntungan dari sisi mereka, sehingga ia telah mendapatkan keuntungan pribadi dari amalannya di dunia. Riya banyak macamnya, bentuknya berbeda-beda, dan pengaruhnya sangatlah buruk. Untuk itu kita jauhi perbuatan riya, karena akan dapat merusak dan membatalkan pahala amal kita. Yang ketiga, mengungkit-ungkit kebaikan disertai menyakiti hati orang yang diberi kebaikan. Berinfak di jalan Allah termasuk perbuatan ma'ruf yang akan mendekatkan seseorang hamba kepada Rabb-Nya dan menjaganya dari su'ul khatimah. Allah sangat memuji perbuatan itu. Allah berfirman, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Berdasarkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib ini, jelaslah bahwa pahala infak hanya akan diberikan kepada orang yang ikhlas, yang amalannya tidak disertai dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang ia beri. Karena kedua perbuatan tersebut dapat membatalkan pahala sedekah kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya yang membatalkan pahala amal kita itu adalah mendustakan takdir. Ketahuilah wahai kaum muslimin, tidak sah keimanan seseorang hamba sampai ia beriman kepada takdir yang baikkah ataupun yang buruk, dan meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan niscaya menimpanya, tidak akan luput darinya, dan apa yang telah ditakdirkan luput darinya niscaya tidak akan pernah mengenainya. Pena telah diangkat, kertas telah kering. Allah mengetahui semua itu sebelum terjadi, setelah terjadi, dan sebelum dia diciptakan, dan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Orang yang mendustakan takdir, batallah pahala amalnya, dan dia termasuk orang yang merugi, walaupun ia telah menginfakkan emas sepenuh bumi. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adalan, aqun wa mannanun wa mukazzibun bil qadri. 3 golongan yang Allah tidak menerima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah: anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir.
Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang berikut yang membatalkan pahala amal kita, yang membatalkan amal kita, yaitu meninggalkan sholat asar. Allah memerintahkan hambanya untuk selalu menjaga salat 5 waktu, khususnya salat wusta, yaitu salat asar kata sebagian ulama. Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Yang selanjutnya, yang membuat batalnya amal kita, memponis dosa dengan bersumpah atas nama Allah. Rahmat Allah sangatlah luas dan meliputi segala-galanya. Di antara rahmatnya, apabila Allah berkehendak, Dia akan mengampuni dosa meskipun pelakunya belum bertaubat, hanya karena karunia dan kebaikannya. Perbuatannya tidak dapat dipertanyakan, justru perbuatan manusia yang akan ditanya. Allah maha lembut, Allah maha penyayang. Tetapi ada, kita dapati sebahagian orang yang digoda dan dihiasi amalannya oleh syaitan. Apabila melihat kesalahan orang lain, mereka tergesa-gesa bersumpah. Apa katanya? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Tidakkah mereka mengetahui bahwa perkataan seperti ini adalah dosa yang akan membatalkan amal salih? Ya, karena mereka telah memponis terputusnya rahmat Allah dari manusia. Kaum muslimin, hati-hati. Apabila ada orang berbuat maksiat, jangan sekali-kali kita berkata seperti ini, demi Allah, Allah tak akan ampuni dosamu. Tak boleh. Kalau kita lakukan, batal amal kita. Dengarkan Rasul kita bersabda, man zallazi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Yang artinya, siapakah yang lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan menghapus amalmu. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah menyebabkan bertambahnya kemaksiatan orang itu, karena ia beranggapan bahwa pintu rahmat Allah telah tertutup untuknya, sehingga bertambahlah kemaksiatan dan penyelewengannya untuk memuaskan nafsunya. Sebelum ajal menjelang, akibatnya Allah Rabb alam semesta menimpakan azab yang lebih keras dari yang lainnya. Kalau begitu, bukankah pantas bila Allah membatalkan pahala orang yang menyebabkan tertutupnya pintu kebaikan dan terbukanya pintu keburukan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatannya? Yang berikut yang membatalkan amal kita adalah menentang Rasul dengan perkataan dan perbuatan. Rasul tak boleh kita tentang, baik dengan perkataan dan perbuatan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagianmu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyadari. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang berikut yang membatalkan pahala amal kita, yang membatalkan amal kita, melanggar larangan-larangan Allah ketika sedang sendiri. Hadisnya panjang kaum muslimin, dari Sauban. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh aku mengetahui bahwa beberapa kaum dari umatku ada yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah, lalu Allah menjadikannya sia-sia bagaikan debu-debu yang berterbangan. Sauban lantas berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami, jelaskanlah ciri-ciri mereka kepada kami, agar kami tidak termasuk dalam golongan mereka sedangkan kami tidak menyadarinya. Beliau bersabda, ketahuilah mereka adalah saudara kalian, kulit mereka juga sama seperti kalian, mereka menjadikan sebagian malam untuk beribadah sebagaimana yang kalian lakukan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila sedang sendiri mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikut, yang membuat batalnya amal kita, senang dengan dibunuhnya orang mukmin. Darah seorang muslim mukmin terlindungi. Tidak halal bagi seorang pun menumpahkannya kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Banyak ayat dan hadis sahih yang secara tegas menerangkan tentang terjaganya kehormatan seorang muslim dan ancaman keras bagi siapa saja yang menghalalkan darahnya lalu menumpahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang berikut yang membatalkan amal kita adalah mendatangi dukun dan peramal. Ramalan bintang yang isinya berupa ramalan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi berdasarkan letak bintang dan pelakunya menganggap bahwa mereka mengetahui apa yang telah terjadi dan yang belum terjadi adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' atau kesepakatan para ulama. Agama Islam mengharamkan imbalan atau bayaran yang diperoleh dari hasil usaha perdukunan, seperti imbalan yang didapat oleh munajjim, ahli nujum, pelempar batu, penulis garis di pasir, dan pembaca mantra dalam cangkir. Islam juga mengharamkan segala bentuk hubungan dengan mereka, kecuali dalam rangka melarang mereka untuk tidak lagi melakukan perbuatan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman." Yang artinya, barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ancaman ini ditujukan kepada orang yang mendatanginya dan sekedar bertanya. Sedangkan orang yang membenarkannya, maka ia kafir. Hati-hati. Kalau datang sekadar bertanya, ditolak amalan salatnya selama 40 hari. Tapi kalau dia datang bertanya lalu dibenarkannya, maka orang ini menjadi kafir. Apa dalilnya? Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikut membatalkan amal kita durhaka kepada orang tua. Kaum muslimin, kita tak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka amal-amal kita menjadi batal. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Berbakti kepada ayah dan ibu artinya menuruti keinginan keduanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Akan tetapi kita tidak boleh mentaati keduanya untuk berbuat yang tidak baik, seperti syirik, melakukan dosa besar, atau meninggalkan kewajiban yang hukumnya fardu ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Yang berikut yang membuat batalnya amal seseorang apabila dia candu meminum minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Hati-hati yang candu minuman keras, hati-hati yang candu narkoba, amalmu bisa batal, pahala amalmu ditolak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa meminum khamar tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah terima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar, tidak diterima salatnya 40 hari. Jika bertaubat, Allah terima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar, tidak diterima salatnya 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah terima taubatnya. Jika ia kembali minum khamar untuk keempat kalinya, tidak diterima salatnya 40 hari. Jika ia bertaubat, Allah tidak lagi menerima taubatnya dan akan memberinya minuman dari sungai Khabal. Abu Abdurrahman ditanya, apakah sungai Khabal itu wahai Abu Abdurrahman? Ia menjawab, sungai yang berasal dari nanah penduduk neraka. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Untuk itu mari kita hindari hal-hal yang dapat membatalkan amal dan membatalkan pahala amal kita. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Dan pada kesempatan ini saya ucapkan juga selamat menyambut bulan suci Ramadan, dan nanti ketika berada dalam suci Ramadan, selamat menjalankan ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang bertakwa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.